Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Salam merdeka. Cerita persahabatan antara Soekarno dan Joseph Broz Tito itu telah menjadi cerita legenda tersendiri bagi bangsa Yugoslavia yang sekarang itu menjadi Serbia, ada Kroasia, ada Bosnia, dan lain-lain. Nah, saat rakyat Surabaya menghadapi gempuran militer Inggris dan Belanda, yaitu pada tahun 1945, rakyat Yugoslavia memberikan simpati dan dukungan politik yang penuh kepada Indonesia. Dan cerita yang lainnya, pada saat Bung Karno berkunjung ke Yugoslavia, itu disambut sangat luar biasa, sangat meriah oleh Yugoslavia. Demikian juga sebaliknya, saat Presiden Tito berkunjung ke Indonesia, ribuan rakyat Indonesia berbondong-bondong menyambut Presiden Tito dengan sangat meriah. Antara bulan November sampai Desember 1958, Indonesia menerima perlengkapan senjata modern dari Yugoslavia, seperti 6 kapal selam berbobot 225 ton dan kapal pendarat. Senjata tersebut dibeli Indonesia sebagai persiapan untuk menghadapi Belanda yang masih bercokol atau menduduki Irian Barat yang sekarang menjadi Papua. Selain itu, Presiden Tito ketika itu juga mengirim ratusan ahli militer dan teknik yang dikirim ke Indonesia. Nah, di sisi lain, pelabuhan Rijeka Port itu yang ada di Yugoslavia itu dapat digunakan oleh Indonesia untuk pintu gerbang ekspor barang-barang dari Indonesia ke Eropa Timur. Kemudian pada tahun 1961, ini dalam sebuah cerita, itu Guntur, seorang putranya Soekarno yang masih berusia belasan tahun ketika itu ikut rombongan dalam menghadiri KTT Gerakan Non-Blok di Beograd. Nah, ketika Soekarno turun dari tangga pesawat, itu disambut langsung oleh Tito. Penyambutan protokoler itu ternyata berlangsung cukup lama, sehingga membuat Guntur tidak bisa menahan kebelet untuk buang air kecil atau kebelet pipis. Demikian juga yang dirasakan oleh Gatot Subroto. Keduanya merasa tidak tertahan karena lama gitu untuk buang hajat. Lalu sehingga keduanya itu menunaikan hajatnya, buang air kecil tadi di sebelah roda besar pesawat, yang ketika pesawat itu turun dan penyambutan, dan di pesawat itu, yaitu pesawat namanya DC-707 Pan Am, itu mereka berdua kencing di rodanya pesawat, roda pesawat tersebut. Oke, ini cerita uniknya ya. Pada saat Soekarno berada di Yugoslavia, Tito juga kerap mengajak Bung Karno ke nightclub, ya, dan hotel-hotel super mewah, begitu ceritanya, dengan minuman-minuman berkelas dunia seperti anggur, champagne yang terbaik. Nah, namun di sini ada namunnya ya. Soekarno begitu hebatnya tidak mau meminum minuman beralkohol yang ditawarkan. Nah, Soekarno itu biasanya meminta air jeruk atau minuman-minuman yang lain yang tidak mengandung alkohol gitu. Pada suatu ketika Soekarno berkata kepada Tito, begini ceritanya, Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa Anda nanti? Nah, dengan bangga Tito berkata, aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami. Setelah menjawab, lalu Tito gantian bertanya kepada Bung Karno, lalu bagaimana dengan negara Anda, sahabatku? Gitu kata Tito. Dengan tenang, Bung Karno berkata, aku tidak khawatir
karena aku telah meninggalkan bangsaku dengan sebuah way of life. Apa itu? Yaitu Pancasila. Nah, ini merupakan sebuah perbincangan yang menarik antara Tito dan Bung Karno, yang hingga kini percakapan tersebut konon masih terngiang-ngiang oleh sejumlah ahli sejarah di Serbia. Menurut pandangan mereka, di antara Indonesia dan Yugoslavia, yang paling memungkinkan pecah atau mengalami disintegrasi itu adalah Indonesia. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Yugoslavia seharusnya lebih beruntung dibandingkan Indonesia karena memiliki wilayah yang tidak terpisah-pisah, bukan kepulauan, dan tidak beretnis yang sangat banyak seperti Indonesia. Namun ternyata bangsa Yugoslavia terpecah menjadi negara yang kecil-kecil seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lain-lain. Itu terjadi pada tahun 1990. Sementara Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang Indonesia masih utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia ternyata lebih beruntung. Jadi para ahli sejarah di Serbia itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu lebih beruntung. Nah, ini patut menjadi catatan buat kita semua. Beruntung karena apa? Karena kita memiliki Pancasila yang menyatukan penduduknya, yang terdiri dari berbagai macam suku ataupun golongan, dan memeluk berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda gitu. Tapi itu semuanya bisa hidup rukun dan damai dengan adanya Pancasila. Untuk mengenang kembali persahabatan antara Soekarno dan Tito, sejumlah kalangan akademisi di Beograd pernah meluncurkan buku yang berjudul Yugoslavia Indonesia from 1945 sampai dengan 1967, terus Research and Documentation. Itu salah satu buku yang diluncurkan sehingga itu menjadi sebuah bahan pelajaran. Nah, dari sini kita bisa memetik hikmah dari pelajaran antara Yugoslavia dan Indonesia, bahwa Indonesia sekali lagi lebih beruntung karena memiliki Pancasila, sedangkan Yugoslavia yang sebenarnya itu harusnya tetap utuh ternyata terpisah-pisah menjadi berbagai negara-negara yang kecil-kecil. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang berharga dan kita bisa menjaga Pancasila dengan baik sehingga Indonesia tetap utuh sampai akhir zaman. Terima kasih.